Sebuah pernikahan yang Annabel inginkan kini dikabulkan oleh Riz. Tidak ada gaun pernikahan yang mewah, tidak ada bunga pengantin yang indah, juga tidak ada tamu undangan dan juga pesta pernikahan yang spektakuler. Ini hanya sebuah pernikahan biasa, hanya dirasakan oleh dua orang pengantin yang saling berbahagia. Annabel dapat menyadarkan kepalanya di pundak Riz. Usai mereka mengucapkan janji pernikahan, gadis itu senyum-senyum bahagia menatap jari manisnya yang kini dilingkari oleh sebuah cincin emas. Bagaimana perasaanmu saat ini? Apa kau sudah merasa lega? Tanya Riz memeluk Annabel dan menyembunyikan wajah gadis itu. Aku sangat-sangat lega dan sangat bahagia. Akhirnya hari ini benar-benar terjadi dan aku tidak pernah menyangkanya. Annabel menangkap kedua pipi Riz dan gadis itu tersenyum manis hingga kedua matanya menyipit dan terpejam. Riz dan ia harus menjaga gadis ini. Betul-betul dia bukan lagi sebagai seorang simpanan, seorang kekasih, atau gadis biasa. Status Annabel saat ini adalah istrinya. Senyuman manis Annabel yang tidak berkesudahan. Ia menggenggam tangan Riz dengan hangat. Kau tidak boleh melepaskan genggaman tanganku ini sampai kapanpun, walaupun aku yang memintanya, ujar Annabel menatap suaminya. Aku tidak akan melepaskanmu. Bahkan untuk detik ini rasanya aku masih tidak percaya bisa menikahimu. Semuanya terjadi begitu cepat, bagai mimpi yang terburu-buru, ujar Riz menjelaskan kepada Annabel yang kini nampak begitu bahagia. Gadis itu mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Tidak ada yang tahu bagaimana perasaan bahagia dia, Annabel saat ini, yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata di tengah ibunya yang marah padanya. Namun Annabel tidak boleh terlalu memikirkan hal itu. Begitu dalam ia sadari kalau hal itu bisa menyakiti dirinya sendiri, terutama berdampak buruk bagi bayinya. Dulu kau pernah bilang padaku, kalau aku sampai hamil anakmu, kau akan menikahiku. Tapi begitu anak ini lahir dan tumbuh besar, anak ini adalah milikmu. Apa di saat itu kau akan meninggalkan aku? Apa kau akan memberikan aku kebahagiaan sementara? Tanya Annabel masih dengan menatap Riz. Riz terdiam. Ia menelisik wajah cantik Annabel di dalam sebuah kamar hotel mewah. Mereka hanya berduaan saling mengungkapkan perasaan bahagia satu sama lain. Tidak Annabel, tidak mudah bagiku untuk mencari wanita yang sama sepertimu. Ibu dari anakku hanya satu, hanya kau, dan tidak ada wanita lain lagi yang bisa menggantikan posisimu di hatiku. Bukannya aku sudah berjanji pada Tuhan atas lambang pernikahan kita akan hidup bersama-sama apapun kendalanya, ujar Riz seraya menggenggam kedua tangan Annabel dengan hangat. Annabel mengangguk kecil. Aku harap kau bisa berkomitmen dengan janji ini, karena kalau aku tidak mungkin mengkhianatimu. Aku tidak punya banyak cara dan juga banyak hal untuk bisa mengkhianatimu. Mungkin jalan satu-satunya saat aku sakit hati hanyalah pergi, tapi kini tidak akan lagi. Annabel mengusap perut besarnya dengan kedua matanya terpejam. Ia mengusap perut besarnya dengan sangat lembut. Riz meletakkan pipinya di perut sang istri. Ia badan besar Annabel dan mengusap-usapnya dengan sangat lembut. Papa sangat menunggu kedatanganmu sayang. Papa sangat merindukanmu, bisik Riz pada perut besar sang istri. Kau jangan mengajaknya berbicara ya Riz. Dia menendang dengan sangat kuat. Ngilu sekali rasanya, cicit Annabel mencepikkan bibirnya kesal. Oh ya? Tanya Riz mendongak menatapnya. Annabel mengganggu hingga laki-laki itu kini menaikkan atasan piyama yang Annabel pakai, dan jelas saja ia melihat bentuk kaki mungil lucu di sana. Riz tertawa melihatnya. Ia menguasai pusat lembut telapak kaki itu, dan Annabel yang kini menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Dia nakal sekali, kalau Annabel. Dia anak yang pintar. Dia sangat aktif, seru Riz. Ini
ini aktif. Ngilu sekali rasanya perutku setiap kali kau mengajaknya berbincang-bincang. Seharusnya dia terbangun dan langsung menendang dan memukul perutku. Itulah alasannya kenapa kau jangan sampai dekat-dekat dengannya. Pekik Annabel mencepikkan bibirnya. Mendengar peringatan keras dari sang istri membuat Riz tertawa. Laki-laki itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Riz mengusap perut Annabel dan bentuk kaki mungil bayinya sudah hilang. Tidak apa-apa sayang, ini semua adalah hal wajar. Kalau dia tidak banyak bergerak, nanti kau yang sakit sendiri. Kau yang akan bingung sendiri nantinya. Ini salah satu interaksi itu dengannya. Aku tidak bisa berinteraksi sepertimu dengan Angela. Hanya begini caraku berinteraksi padanya. Jadi kau sudah menikahi Annabel. Kau tidak berbohong padaku kan? Awas kalau kau bermain-main denganku, aku akan melenyapkanmu. Riz merotasikan kedua matanya. Kakak laki-lakinya itu terlalu banyak mengancam padanya. Contohnya saat ini, kala Riz menghubunginya dan mengatakan kalau ia sudah menikahi Annabel, dia malah tidak percaya dan mengancam ingin melenyapkan Riz kalau adiknya berbohong. Lalu maumu aku itu bagaimana kak? Padahal aku sudah jujur padamu. Aku sudah mencintai Annabel. Aku baru saja pulang dari hotel menginap semalam, ujar Riz seraya membawa tas milik Annabel masuk ke dalam rumah. Kenapa kau tidak mengajakku ke gereja? Kau mengajak siapa saja memangnya sampai kau melupakan aku? Kau ini tidak tahu terima kasih atau bagaimana? Omel Justin. Dia benar-benar memarahi Riz dan asal tahu saja kalau adiknya ini tidak pernah ada penarinya di mata Justin. Bagaimana aku mengajakmu? Kau saja sekarang berada di Manhattan. Yang terpenting kamu sudah menikahi Annabel. Sudah itu saja, jawab Riz seraya terkekeh. Ia mendengar umpatan dari kakaknya di balik panggilan yang berlangsung saat ini. Kau hutang budi padaku sialan, seru Justin. Riz tidak melanjutkan teleponnya. Ia melemparkan ponsel miliknya ke arah sofa dan laki-laki itu mencari Annabel yang tidak ada di kamarnya. Annabel di tengah duduk di warga yang berada di lantai 2. Gadis itu setengah meletakkan sebuah vas bunga di atas meja kecil bunga yang baru saja diberikan oleh Riz. Henyonya, apa yang sedang kau lakukan? Tanya Riz mendekati Annabel dan ia menarik lengannya pelan. Aku sudah menata bunga yang baru saja tadi kau belikan untukku. Lihatlah Riz, bagus bukan? Seru Annabel tersenyum manis menunjukkan ke arah meja. Riz terkekeh pelan. Ia memperhatikan wajah bahagia Annabel yang membuat hatinya merasa lega. Annabel sudah jauh lebih baik dari kemarin-kemarin. Gadis itu lebih ceria dan tidak memikirkan masalahnya lagi. Jangan terlalu banyak bergerak. Kau tidak boleh kelelahan. Harusnya lebih banyak menyimpan tenagamu untuk nanti sayang. Riz mengusap pipi Annabel dengan penuh kasih sayang. Annabel cemberut mendengarnya. Ia menatap wajah suaminya dan menangkup kedua pipi Riz. Ditatapnya lama-lama wajah tampan laki-laki itu. Tidak bisa diungkapkan bagaimana perasaan Annabel saat ini. Kebahagiaan yang melebihi apa yang ia pikirkan. Riz, apa besok kau akan ke rumah sakit? Tanya Annabel. Iya, bisa, aku akan ke rumah sakit. Besok aku sudah mulai bekerja seperti biasanya, jawab Riz seraya memangku Annabel dan mengusap perutnya. Dan aku di rumah sendirian. Aku kesepian. Apa kau tidak memikirkan aku? Cicit Annabel. Riz terkekeh mendengarnya. Dasar bodoh, gemas Riz mencitak pelan kening Annabel. Aku akan pulang siang, pulang 11, nanti sore jam 4 aku akan kembali lagi ke rumah sakit sampai jam 10 malam. Jelas Riz, kekehan terdengar dari bibir Annabel. Setidaknya kau masih ada waktu untuk menemaniku dan anak kita. Kau tidak balas full di rumah, kau tidak bisa full di rumah sakit. Tapi kan aku dokter sayangku, dokter yang hanya boleh stay untuk istrinya, jawab Annabel. Riz tertawa pelan. Ia mendusar pipi Annabel. Bisa tidak sehari saja kau tidak membuat aku gemas dan ingin memakanmu? Riz
Annabel dengan pelan dan gemas. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan ia melingkarkan kedua tangannya pada Riz. Aku mencintaimu, Riz, bisik Annabel. Aku sudah tahu itu dan kau hanya boleh mencintaiku. Egois bukan? Annabel menipiskan bibirnya. Ia menarik hidung Riz pelan. Kau memang laki-laki yang paling menyebalkan, paling egois, dan paling menang sendiri di seluruh dunia ini. Riz mengangguk. Karena aku suamimu, akulah pemilikmu. Riz memberikan izin pada Annabel untuk pergi tanpa dirinya, namun harus ditemani Hugo yang terus menjadi bodyguard setianya. Mereka saat ini tengah berada di sebuah pusat perbelanjaan. Annabel ingin membeli sesuatu untuk persiapan kelahiran bayinya nanti. Hugo, kau jangan jauh-jauh dariku ya, pinta Annabel pada sosok laki-laki bertubuh tinggi kempal yang kini berdiri di belakangnya. Tidak Nona, saya tidak akan kemana-mana, jawab Hugo yang kini membawakan belanjaan yang dibeli oleh Annabel. Gadis itu masih ceria, ia sibuk memilih-milih sepatu bayi dan juga beberapa perlengkapan bayi yang lainnya. Riz mengatakan pada Annabel kalau ia menitipkan kartu kreditnya kepada Hugo agar Annabel bisa bebas membeli apapun yang ia inginkan. Sengaja ia tidak memberikan kartu kreditnya kepada sang istri karena Riz tahu kalau Annabel kadang pelupa. Hei, tunggu kau Annabel. Ya, dia Annabel Burnett. Suara seorang gadis itu membuat Annabel menoleh. Ia membalikkan badannya dan menatap dua orang gadis seusianya. Mereka adalah teman-teman sekolahnya di bangku menengah atas. Kedua temannya itu menutup mulut saat ia menatap perut Annabel yang besar. Maka mereka saat ini terlihat sangat cantik, modis dan berdandan. Memang benar-benar layak gadis seusia mereka. Oh astaga, Rena tertawa pelan. Kau hamil? Ya ampun Annabel, pantas saja selama ini kau tidak pernah kelihatan. Ternyata kau hamil, seru gadis itu terlihat begitu menyepelekan dan merendahkan Annabel. Aku pikir dengan nilaimu yang tertinggi di sekolah, kau akan menuliskan ke perguruan tinggi di luar negeri. Ternyata kau malah memilih jalan lain yang lebih singkat, ujar Tania menutup mulutnya dan terkekeh. Annabel menunjukkan kepalanya. Ia meremas sebuah topi bayi yang ia pegang. Hatinya terasa sesak. Dirinya juga ingin seperti mereka, namun tidak ia dapatkan. Hugo, laki-laki itu, langsung menarik perlahan lengan Annabel dan berdiri di hadapan kedua teman Annabel. Hugo tidak akan membiarkan nyonya mudanya ini akan sakit hati dengan olok-olokan mereka. Sudah Hugo, tidak apa-apa, ujar Annabel menarik jas hitam bagian belakang yang Hugo pakai. Tapi mereka tidak bisa membuat Nona sakit hati, oke Hugo. Seketika wajah Rena dan juga Tania terlihat terkejut. Nampak jelas sekali Hugo yang berwajah galak yang melindungi Annabel dari mereka berdua. Tidak apa-apa, mereka ini temanku, jangan marah pada mereka, ujar Annabel menarik lengan laki-laki itu. Hugo langsung mundur saat Annabel memberikan peringatan padanya. Meskipun Hugo terlihat marah kepada dua gadis itu, namun ia harus ingat pada tugas-tugasnya hanya untuk menjaga Annabel saja. Kini Annabel menatap kedua temannya. Gadis itu tersenyum manis menyikapi mereka yang sombong. Ya, aku memang jarang menampakkan diri sejak aku hamil. Sebenarnya aku tidak kemana-mana, ujar Annabel kepada kedua temannya itu. Rena nampak menunjuk ke arah Hugo dengan tatapan yang ragu dan takut. Dia siapa Annabel? Jangan bilang kalau dia suamimu, tanya gadis itu dengan nada berbisik. Annabel sontak menoleh ke belakang. Ia menarik lengan Hugo pelan dan menunjukkan kepada kedua temannya. Ini Hugo. Dia adalah pengawalku. Kemanapun aku pergi, aku akan ditemani olehnya karena suamiku sangat sibuk di rumah sakit, jawab Annabel menjelaskan pada mereka.
Di rumah sakit? Tanya Tania. Iya, suamiku adalah seorang dokter, jadi dia sangat sibuk di rumah sakit dengan pasien-pasiennya, jawab Annabel yang tersenyum manis. Mereka nampak malu. Annabel tersenyum melihat ekspresi mereka saat ini. Harusnya mereka tidak semena-mena pada seseorang tanpa mengetahui hal yang sebenarnya. Annabel mengusap perutnya dan ia menatap kedua temannya yang kini masih berdiri di hadapannya. Memangnya kenapa kalau aku hamil? Memangnya kenapa kalau aku menikah? Memangnya kenapa kalau aku tidak meneruskan lanjut ke perguruan tinggi meskipun nilaiku terbesar di sekolah? Apa hamil itu membuat malu ya? Aku kan punya suami. Aku tidak hamil tanpa seorang suami, ujar Annabel kepada kedua temannya. Tidak begitu Annabel, kami berdua hanya... Tidak usah bertele-tele, cepat minta maaf kepada Nona Annabel, sahut Hugo dengan nada yang tegas. Rena dan Tania tersentak. Kedua gadis itu langsung menjabat tangan Annabel. Anna, kamu juga minta maaf ya, kami berdua tidak sengaja mengatakan itu tadi. Maaf ya, kami benar-benar minta maaf, ucap Rena. Iya Annabel, maafkan aku ya, ucap Tania. Annabel tersenyum dan menganggukkan kepalanya saja. Iya, tidak apa-apa, jangan kalian ulangi lagi. Seketika Annabel membalikkan badannya dan menatap Hugo. Sudah hukum, aku ingin membeli 2 topi ini, ujar Annabel memberikan topi rajut kecil itu kepada Hugo. Ia langsung beranjak pergi dari sana dan meninggalkan kedua temannya. Tentu saja mereka berdua saat ini pasti sangat malu. Usai berbelanja, Annabel meminta Hugo untuk mengantarkannya ke rumah sakit karena Annabel harus menemui suaminya dan mengantarkan pula makan siang untuknya. Meskipun sebenarnya Annabel pun juga tidak terlalu siap untuk datang ke rumah sakit, pasti semua orang akan menatapnya. Nona Annabel yakin datang ke rumah sakit? Tanya Hugo. Gadis itu menganggukkan kepalanya dengan polos. Yakin, kasihan Riz, aku sudah berjanji padanya untuk mengantarkan makan siang. Kalau aku mengingkarinya, pasti dia nanti akan marah padaku, jawabnya. Hugo tersenyum tipis mendengarnya. Kata-kata seorang Riz Johnson akan marah pada Annabel itu semua adalah ketidakmungkinan. Riz tanpa Annabel adalah suatu kegilaan. Ditinggal Annabel pergi membuat laki-laki itu seperti linglung. Ia hanya berkecimpung dengan pekerjaannya dan tidak berselera dengan dunia yang lainnya. Itulah sosok seorang Riz Johnson tanpa tambatan hatinya. Beberapa menit berlalu, Annabel juga sudah membeli makanan di sebuah resto mewah di Boston. Ia kini sudah sampai di rumah sakit. Gadis itu berjalan masuk ke dalam lorong. Hugo masih tetap setia menemani di belakangnya. Semua suster di sana menatap Annabel. Namun sebelumnya, Riz pernah membagikan sebuah foto di akun sosial media miliknya kalau ia sudah menikah. Selamat pagi Nyonya cantik, sapa seseorang membuat anak pun menoleh ke arah pintu kaca yang terbuka. Gadis itu tersenyum dan ia langsung merentangkan kedua tangannya memeluk seorang wanita cantik berjilbab. Dokter Aminah, lirik Annabel memeluk wanita itu. Oh Annabel, aku sangat merindukanmu, ucap wanita itu mengusap punggung Annabel dengan lembut. Aku juga sangat merindukanmu, balas Annabel. Nampak seorang Riz yang kini muncul di belakang Aminah. Laki-laki itu mengerutkan keningnya melihat Annabel yang kini berdiri membawa paper bag di tangannya. Ternyata gadis itu tidak main-main akan datang mengirimkan makan siang untuknya. Wah, siapa ini cantik sekali? Tanya Riz menatapnya dan menaik turunkan kedua alisnya pada Annabel. Seorang dokter Riz ternyata sudah lupa pada istrinya, saut Aminah. Mendengar hal itu membuat Annabel terkikik geli. Gadis itu berjalan ke arah Riz. Ia masuk ke dalam ruangan tersebut dan memberikan paper bagnya pada sang suami. Ini makan siang untukmu, ujar Annabel. Riz menaikkan salah satu alisnya.
kau sendiri sudah makan? Tanya Riz. Gadis itu menggeleng. Belum, aku belum lapar. Riz mengembuskan nafasnya panjang. Ia meletakkan paperback itu di atas meja dan tatapannya kini berubah menjadi dingin. Gadis ini memang sangat susah dinasehati. Kalau sudah diberitahu mungkin dia akan marah, merajuk, dan juga malah menangis. Makan tidak harus menunggu lapar. Kamu kok lupa kalau ada yang perlu kau beri makan. Kalau kau tidak lapar, tapi yang di dalam perutmu itu lapar. Dia tidak bisa berbicara dan mengeluh. Jadi kita tidak tahu kalau dia lapar atau tidak. Omel Riz seraya menarik kursi dan meminta Annabel untuk duduk di sampingnya. Beberapa waktu yang berada di sana nampak menatap mereka berdua bebas bagi Riz, seorang dokter pemilik rumah sakit yang tengah mengomeli istrinya. Ruangan itu adalah ruangan di mana beberapa dokter berkumpul. Bukan ruangan khusus, namun ruangan umum untuk para dokter dan suster saja. Annabel, kau semakin cantik saja saat hamil, ujar Gio. Laki-laki itu muncul dan mendekati Annabel. Atau mungkin kalau aku sudah lama tidak melihatmu, kau semakin putih, manis, dan pipi gembilmu yang sangat menggemaskan. Terima kasih Dokter Gio, jawab Annabel. Riz langsung menoleh ke belakang dan ia memberikan tatapan nyalang kepada dokter laki-laki yang menjadi rekannya tersebut. Lebih baik aku pergi saja, kau urus saja sana pasienmu, pekik Riz. Amina dan saling terkekeh. Mereka berdua merangkul Gio dan mengajaknya keluar dari dalam ruangan itu. Saling terkekeh. Sudah Gio, ayo keluar daripada perang. Kau inilah, jangan sekali memuji cantik kepada nyonya muda kita. Gio berdeci. Dasar Riz.